Ngopi malam memang enak ya. Ya, gigi kuning bikin kita minder, sedangkan kopi ini adalah salah satu penyebab gigi kita berubah menjadi warnanya kuning. Oke, karena banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tanpa kita ketahuin, tanpa kita sadarin, ternyata itu bisa merusak percaya diri kita. Karena kalau misalkan gigi kita kuning, terkadang senyum pun jadinya malu ya, enggan senyum. Oke, di video ini saya akan jelaskan cara alami memutihkan gigi yang kuning sehingga kalian bisa percaya diri lagi. Oke, saksikan video ini sampai habis. Kita lanjut pembahasannya setelah yang mau lewat berikut ini. Oke, seperti yang tadi saya bilang, dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, seperti minum kopi, teh, susu, soda, apalagi merokok, nge-vape. Nah, nikotin dan kafein bisa menyebabkan gigi kita kuning. Selain itu juga, ada masalah lainnya, yaitu dari masalah usia. Kita bertambahnya umur, maka lapisan enamel pun akan berkurang. Lapisan enamel pada gigi itu akan berkurang karena kan setiap harinya kita makan, kita sikat gigi. Nah, cara sikat gigi orang itu kan berbeda-beda. Ada yang menggunakan bulu sikat yang keras baru berasa. Ayo ngaku, siapa yang sikat gigi pakai bulu sikat yang keras? Nah, itu bisa mengakibatkan lapisan enamelnya berkurang, jadi tipis sehingga lapisan dentinnya akan terlihat atau transparan, jadinya menguning. Maka faktor usia pun mempengaruhi perubahan warna pada gigi kita menjadi kuning. Terus yang selanjutnya, tanpa kita sadarin, pemakaian obat kumur itu juga membuat kita jadi memiliki gigi kuning. Nah, obat kumur sendiri yang kandungannya kloreksidin dan kandungannya setilperinindium itu bisa bikin ngerubah warna gigi kita menjadi kuning. Terus yang selanjutnya ada faktor yang menyebabkan gigi kita kuning, yaitu kondisi-kondisi medis lainnya. Misalkan anemia hemolitik, cedera pada gigi, ya, giginya patah, kena benturan. Nah, lapisan enamel pun dia terbuka sehingga lama-kelamaan jadinya kuning dan lama-kelamaan nekrotik gigi tersebut jadinya menghitam. Coba ajak teman kamu nonton video ini yang giginya hitam karena dulunya pernah jatuh atau pernah kena benturan. Nah, terus hal itulah yang bisa menyebabkan pewarnaan gigi kita jadi berubah kuning atau lambat laun akan menghitam. Oke, terus faktor yang selanjutnya adalah asam lambung. Bagi yang memiliki asam lambung atau gastritis, itu kan dari asam lambungnya itu naik ke dalam kerongkongan, lalu ke bagian gigi geligi di rongga mulut kita yang menempel lama, sifatnya asam. Oke, asam lambung sifatnya asam, sedangkan asam itu sendiri lama-kelamaan bisa mengikis gigi, jadinya erosi, nanti lambat laun jadinya berubah warna. Terus faktor yang selanjutnya adalah kekurangan vitamin D. Kalau misalkan ada orang kekurangan vitamin D, maka gusi-gusinya akan turun atau gusi-gusinya akan mengalami infeksi. Infeksi pada gusi-gusi itulah yang bisa menyebabkan gigi kita perubahan warna. Oke, jadi kalau misalkan ada gusinya turun, infeksi itu biasanya ada plak dan menumpuknya karang gigi di situ. Lama-kelamaan gigi tersebut akan mengalami perubahan warna. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan orang sudah merasakan adanya perubahan warna dari masalah-masalah tadi yang saya sebutin, itu pasti mengurangi percaya diri. Jangankan senyum, ngobrol di sebelah teman kita pun akan terasa minder. Maka gigi kuning itu bikin kita minder. Semuanya masalah sudah saya jelaskan apa saja faktor penyebab gigi kuning tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan solusinya. Solusi dengan cara alami untuk memutihkan gigi. Diperhatikan
apa saja cara alami tersebut? Yang pertama, kulit pisang. Karena kulit pisang sendiri memiliki kandungan saponin. Kandungan saponin tersebut mengikat kromagen, zat yang memberi warna gigi menjadi lebih cerah. Tapi untuk penelitian lebih lanjut, itu menggunakan kulit pisang belum pasti teruji. Nah, terus yang kedua, bisa dengan cuka apel. Cuka apel sendiri itu caranya dengan dikumurkan. Tapi cuka apel, cuka bisa merusak gigi. Lebih sensitif, lebih erosif nantinya. Hati-hati. Maka dari itu, untuk coba pakai cuka apel itu lebih berhati-hati. Nah, untuk selanjutnya, pemutihan gigi dengan cara alami bisa menggunakan apel, makan apel, stroberi, keju, dan lainnya. Nah, kandungan-kandungan keju itu saya belum bisa memastikan apakah kandungan tersebut bisa memutihkan gigi. Coba kalian cari, kalau misalkan sudah ada referensinya, bisa share di kolom komentar supaya apa saja cara alami untuk memutihkan gigi. Nah, selanjutnya, kalau misalkan cara alami yang sudah saya jelaskan tadi, kalian pernah nyoba, itu apakah bisa jadi patokan untuk memutihkan gigi? Selain bahan alami yang banyak produk dijual bebas, banyak pemutih-pemutih gigi yang bisa direferensikan. Contohnya, baking soda, whitening strip, gel pemutih, terus bisa pembilas pemutih, dan pasta gigi. Untuk baking soda, itu terbukti efektif untuk menghilangkan noda pada gigi sehingga gigi terlihat makin cerah. Pemakaian baking soda sendiri, hati-hati. Kalau misalkan pemakaiannya efektif, bisa terlihat efeknya, jadi lebih cerah giginya. Bahan pasta yang mengandung baking soda lebih efektif menghilangkan plak. Menghilangkan plak itu berarti sebelum terjadi karang gigi, dibanding pasta gigi yang tidak mengandung baking soda. Nah, ini yang saya contohkan, baking soda yang terkandung di dalam pasta gigi. Coba kalian cari pasta gigi apa saja yang mengandung baking soda. Nah, baking soda itulah yang sifatnya untuk memutihkan gigi jadi lebih cerah. Namun, pemakaian baking soda itu tetap hati-hati ya. Karena pasta gigi yang mengandung baking soda pun, kalau misalkan kalian gosok terlalu keras, itu akan abrasif, jadinya sensitif. Ada cara lain, yaitu dengan whitening strip. Whitening strip itu banyak sekali dijual bebas juga di pasaran. Namun, kalian harus pilih whitening strip mana yang tepat untuk digunakan kasus gigimu. Gel yang kandungan hidrogen peroksida dapat diaplikasikan pada gigi, tapi sesuai instruksi. Hasilnya itu kurang lebih bertahan selama 4 bulan. Cara pemakaiannya banyak sekali, referensinya yaitu berbeda-beda ya. Whitening strip ini diaplikasikannya 2 minggu, yaitu dalam pemakaian 2 kali sehari, selama 30 menit. Yang selanjutnya adalah gel pemutih. Nah, gel pemutih gigi itu mengandung peroksida, berwarnanya jernih, yang diaplikasikan pada permukaan gigi dengan gerakan sikat gigi yang lembut. Sikat gigi pelan-pelan pada bagian gigi geligi, sehingga gigi-gigi yang akan diputihkan itu merata ya aplikasi gelnya. Terus setiap produk itu sama seperti yang tadi, itu berbeda-beda aturan pakainya. Hati-hati dan diklaim bertahan hingga 4 bulan. Sama ya, rata-rata sekitar segituan waktunya. Terus yang selanjutnya adalah pembilas pemutih gigi. Nah, pembilas pemutih gigi sama, kandungannya mengandung hidrogen peroksida. Biasanya, seperti obat kumur, pembilas ini membantu mengurangi plak yang menempel di bagian celah-celah gigi. Otomatis, kalau misalkan plaknya hilang atau plaknya berkurang, pembentukan karang gigi pun itu jadi terhambat. Nah, hal inilah yang bikin nafas kita jadi segar. Oke, karena kandungan hidrogen peroksida tadi. Terus produk ini bisa digunakan dengan cara berkumur sebelum sikat gigi. Nah, sebelum sikat gigi dengan ini dulu, dengan pembilas pemutih ini dulu, baru disikat giginya dengan pasta gigi. Nah, pasta giginya bisa dipilih pasta gigi whitening kah atau pasta gigi yang biasa yang mengandung fluoride. Produk ini diklaim bertahan selama 3 bulan. Jadi masing-masing produk berbeda juga ketahanannya untuk memutihkan giginya. Nah, yang terakhir itu ada pasta gigi pemutih. Nah, kalian tahu sendiri lah, pasta gigi pemutih
banyak di pasaran. Tapi rata-rata pasta gigi pemutih itu sifatnya abrasif. Abrasif itu bisa mengikis lapisan enamel gigi sehingga gigi kita menjadi lebih sensitif. Hati-hati, karena beberapa pasta gigi yang dijual bebas itu mengandung hidrogen peroksid atau karbamid peroksid. Nah, dua bahan itulah yang membantu untuk mencerahkan warna gigi kita di atas 1 tingkat lebih terang. Nah, pasta gigi digunakan 2 kali sehari baru dapat menunjukkan hasil yang maksimal, yaitu 2-6 minggu. Namun perlu diingat bahwa pasta gigi pemutih tidak dapat merubah warna asli gigi kita. Jadi warna asli gigi kita untuk bagian depan itu warnanya A2. Ya, untuk bagian belakang itu warnanya A3. Depan tuh mana batasnya? Depan tuh batasnya taring ke taring. Ini gigi depan atau gigi anterior. Dari taring ke geraham 3 itu gigi posterior, warnanya A3 ya. Kalau gigi depan tadi warnanya A2. Nah, ini mampu merubah 1 tingkat. Warna-warna gigi ini yang menjadi tolak ukur untuk melihat perubahan warna gigi kita setelah aplikasi bahan pemutih tadi yang dijual di pasaran. Nah, semuanya yang saya sebutkan itu bisa dilakukan di rumah ya. Kalau misalkan dilakukan di rumah, ada kemungkinan faktor-faktor yang dapat merugikannya lebih besar dibanding oleh dokter gigi yang mengerjakan di tempat praktek dokter gigi. Nah, sekarang saya kasih tahu dokter gigi dapat membantu memutihkan gigi kalian juga. Bedanya, apa yang dilakukan di rumah sendiri untuk memutihkan gigi itu pasti berbeda caranya apa yang dilakukan dokter gigi untuk memutihkan gigi kalian di tempat praktek ya. Karena kalau misalkan dokter gigi tahu indikasi dari gigi mana saja yang bisa diputihkan, jadi kalau misalkan gigi kita tidak ada indikasi untuk diputihkan seperti gigi berlubang, dan nanti saya akan jelaskan lagi, percuma, nanti bukan putih yang ada, tapi bisa jadi linu, makin sensitif atau justru nantinya sakit. Makanya cara memutihkan gigi kita harus pelajari detail, kita harus pahami bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan. Oke, sekarang saya mencermati berbagai macam bentuk dan cara itulah yang dibutuhkan untuk menggunakan produk-produk tertentu kalau misalkan kalian beli di pasar bebas. Diharapkan bisa membuat kita bisa memilih produk pemutih gigi yang tepat. Oke, kita lanjut ke teknik memutihkan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi. Tingkat keamanan dan efektivitas memutihkan gigi secara mandiri dibanding dilakukan dengan dokter gigi itu relatif berbeda. Seperti tadi yang saya bilang, produk yang dijual bebas pada umumnya dengan bahan-bahan konsentrasi rendah kadarnya. Namun, yang dipakai oleh dokter gigi akan lebih tinggi konsentrasinya. Maka dari itu, memutihkan gigi di dokter gigi jauh lebih efektif meningkatkan putihnya warna gigi dibanding dengan cara mandiri. Dan cara-cara yang dilakukan dokter gigi itu lebih menunjang untuk rasa keamanan dan kenyamanannya. Jelas, karena dokter gigi yang mengerti. Nah, diantaranya proses memutihkan gigi yaitu bisa cara bleaching atau veneering. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau misalkan cara memutihkan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan cetakan pemutih. Yang kedua, pemutih in office. Yang ketiga, laser pemutih atau bleaching tadi yang saya bilang. Nih penjelasannya. Kalau misalkan cetakan pemutih, dokter gigi akan membuat cetakan berdasarkan rongga mulut kita. Setiap orang pasti berbeda-beda, setiap pasien pasti berbeda-beda. Kalau misalkan kalian beli di pasaran, cetakan pemutih tersebut itu belum tentu pas atau sesuai dengan kita gunakan. Ya, nggak tahu dia berdasarkan patokannya apa, rongga mulut yang mana, rahang yang mana. Kalau misalkan kekecilan dan kebesaran, maka bahan-bahan yang digunakan di dalam sendok cetak itu akan tumpah kemana-mana. Yang itu bisa menyebabkan gusinya iritatif atau dia bisa menyebabkan infeksi
memerah gitu, ya, karena bahan kimia pemutih tadi. Nah, di dokter gigi ini dibuatkan cetakan pemutih tersebut, ya, sehingga sesuai dengan gigi kita, lebih nyaman nantinya. Terus pasien yang menggunakan cetakan gigi yang telah dibuatkan oleh dokter giginya diberikan gel pemutih bleaching. Nah, gel pemutih bleaching itu kandungannya karbamid peroksid. Gel bleaching ini bisa mencerahkan gigi hingga 1-2 tingkat. Terus yang kedua, caranya pemutih in office. Pemutih in office ini adalah produk yang paling cepat untuk memutihkan gigi karena kandungan konsentrasi peroksidanya lebih tinggi. Tapi dokter gigi itu akan menggunakan barrier pada gingiva atau pada bagian gusi ini supaya tidak kemana-mana gelnya, tidak berantakan kemana-mana pada saat aplikasi gel pemutih itu. Oke, ini dilakukan di klinik atau di ruangan praktek dokter gigi ya. Terus cara yang ketiga, dokter gigi akan menggunakan bleaching sinar atau sinar laser yang langsung diarahkan ke gigi selama kurang lebih 1 jam supaya mengaktifkan dari bahan bleaching tersebut sebagai pemutih gigi untuk mencerahkan dari warna gigi sebelumnya. Semua proses pengerjaan kurang lebih dari 1 jam. Maka kalian yang akan memutihkan gigi, persiapkan diri kita untuk buka mulutnya yang agak lama. Biasanya proses pemutihan gigi itu akan ditahan oleh alat, suruh gigit, lalu disinar. Nah, kita akan mangap terus. Biasanya di sini akan pegel-pegel nih rahangnya. Maka dari itu kalian persiapkan mungkin supaya nggak pegel rahangnya pada saat proses bleaching itu berlangsung. Nah, perlu diketahui, tidak semua orang bisa diputihkan giginya. Sekarang saya mau ngasih tahu gigi mana saja yang tidak dianjurkan untuk dilakukan bleaching. Yang pertama, gigi anak-anak sampai usia dewasa 16 tahun. Itu tidak dianjurkan untuk bleaching gigi karena proses dari saraf gigi yang masih muda itu akan terganggu karena sinar laser tadi, sehingga saraf gigi tersebut bisa lebih sensitif dari rangsangan linu pada saat minum dingin, makan manis atau asam-asam, ya, baik itu makanan atau minuman. Jadi awas nih yang usia-usia Gen Z, ya, jangan pengen putih tapi tidak memikir panjang efek ke depannya. Terus yang kedua, yang tidak dianjurkan adalah ibu menyusuin dan ibu hamil. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak dianjurkan untuk dilakukan bleaching atau whitening gigi. Oke. Terus yang ketiga, gigi-gigi yang berlubang. Gigi-gigi yang berlubang itu tidak dianjurkan untuk memutihkan gigi dengan bahan bleaching. Kenapa? Gigi yang berlubang, pori-porinya sudah kebuka. Nah, bahan bleaching tersebut yang dilapisin gigi lalu disinar, diaktifkan, akan terus masuk ke dalam sehingga gigi tersebut akan lebih sensitif. Nah, kalau misalkan gigi-gigi berlubang sudah banyak tapi giginya pengen putih, berarti caranya lain. Bukan menggunakan bleaching, tapi menggunakan veneer. Cuman konsultasikan dulu ke dokter giginya. Apakah gigi tersebut setelah ditambal bisa dilakukan bleaching. Oke. Terus yang selanjutnya, yang tidak dianjurkan untuk pemakaian bleaching adalah gigi-gigi yang sudah pernah dilakukan perawatan tambal gigi, mahkota gigi, mahkota jaket, itu tidak bisa diputihkan. Nah, semua dari masalah, dari solusi sudah saya jelaskan. Solusinya itu baik yang alami maupun yang beli sendiri dan cara memutihkan gigi di dokter gigi. Nah, sekarang tinggal kalian sendiri yang membuktikan, yang mencoba apakah cara-cara tersebut bisa diaplikasikan ke gigi kalian masing-masing. Sebenarnya, sebelum saya menyarankan kalian pilih cara-cara apa aja yang tepat untuk gigi kalian,
ada satu pertanyaan, apakah masih mau untuk diputihkan giginya? Jawabannya ada pada diri kalian sendiri, tergantung kebutuhan ya. Hati-hati, kebutuhan itu bukan kemauan. Kebutuhan itu kalian coba pikirkan matang-matang, gigi itu setelah diputihkan efeknya. Semoga video ini bisa membantu kalian agar kalian bisa lebih percaya diri, senyum lebar dengan gigi yang cerah. Tanpa kuning-kuning lagi giginya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.